Ya semua punya kelebihan masing-masing. Kalau kata orang itu setiap sosmed itu kan ada aliennya sendiri-sendiri, jadi ada pasarnya sendiri-sendiri. Garansi kami sampai alamat, jadi garansi kami yang jelas kita edukasi dulu kepada konsumen ketika ikan datang untuk di unboxing. Garansi juga meliputi kesesuaian dengan ikan, baik jumlah maupun secara ikannya memang benar itu atau tidak, dari kesehatan juga apakah ikannya sehat atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat para pencinta koi se-Nusantara. Perkenalkan, nama saya Ongki Aji Saputro. Saya salah satu bagian di Agrotani Sejahtera. Kebetulan di Agrotani Sejahtera ini membawa dua bidang. Di bidang pembibitan tanaman, pohon besar itu di Agro Sejahtera, dan untuk di produk koinya kita ada di Agro Koi. Kebetulan saya juga di salah satu di bagian di Agro Koi tersebut. Kita lokasi di Jalan Air Mancur nomor 15, Desa Rembang, Ngadiluwe, Kediri. Dulu kita awal menempati sini itu pada tahun 2016, masih muda ya. Kita dulu membangun mulai awal mulai di pembibitan tanaman-tanaman pohon-pohon, karena sini kan sentralnya ya, sentralnya itu. Kemudian di tahun 2017 kita mulai mengembangkan di koi, pada koi. Kebetulan pada waktu itu owner juga suka dengan ikan-ikan ya, termasuk bukan hanya koi sih, arwana juga suka gitu. Dulu kita awal mula itu di bagian belakang tadi mas, di bagian akuarium itu dulu ada ya, ada vet, terpal itu di bagian itu dulu. Kemudian kita bangun di kolam-kolam di ABCD tadi, empat kolam tadi ya. Kemudian yang sebelah sini dulu masih tanaman-tanaman, terus kemudian ya, perlahan kita bangun kolam, kita tambah kolam, 4 kolam, di sini ada 8 kolam. Terus kemudian yang kolam yang mungkin volumenya agak nggak dalam itu ada 9 kolam. Terus kita dulu juga, karena dulu kita biasanya di tanaman, kita punya lahan yang dulu itu ditanami tanaman-tanaman. Akhirnya karena mulai rame juga, akhirnya tanaman kita berubah dengan kolam-kolam pembesaran gitu. Kalau untuk dari sekarang ya, dari segi SDM kita juga sedikit-sedikit perbaikan, dari mungkin budaya kerja, mungkin dari kultur teman-teman di sini, sedikit demi sedikit kita perbaiki gitu. Baik dari tampilan pun juga sedikit demi sedikit kita jaga kebersihannya juga, dan ya sebagaimana supaya ya enak lah dipandang seperti itu. Dulu sebelum menggeluti di dunia bisnis tanaman ya, dulu kebetulan bapak ibu owner itu dulu PNS, kemudian resign, memilih untuk berbisnis di tahun 2016, mendirikan di Rembang sini, kemudian di tanaman. Sebelum itu juga owner itu memang sudah suka termasuk ikan-ikan, dulu coba
ikan arwana. Karena pada waktu itu memang dari teman juga nggih, karena dari teman juga banyak, terutama di sini Kediri dan dekat dengan Blitar juga. Blitar termasuk juga sentralnya ikan koi. Jadi potensi ikan koi pada waktu itu nggih, mungkin owner membaca akan terus bisa survive, akan bisa terus menaik grafiknya insya Allah di koi. Maka pada waktu itu ya bismillah menekuni di koi saja. Kalau untuk perkembangan pasar koi, memang untuk tahun-tahun ini kita memang nggak boleh menyalahkan pasar ya Mas. Jadi kalau kita kaitkan tentang berita yang ada, daya beli yang turun, memang ya faktornya sedikit banyak juga mempengaruhi. Memang mau nggak mau kita sadari bahwa COVID dulu itu sektor baik di ikan hias manapun ya, terus kemudian bunga seperti aglonema dan sebagainya itu kan juga ikut naik pada waktu COVID. Ini memang tidak seramai COVID, tapi nggih lumintu. Harapannya yang kita tampilkan di display penjualan kita itu bervariasi. Ya ada koaku suasanke itu yang paling ramai sih, yang best sellernya yang paling ramai nggih. Banyak peminat terutama pemula itu ya koaku suasanke itu. Tapi yang lainnya kita usahakan, kita upayakan ketika kosong ya kita carikan untuk DC. Ujaku, Kuromo, terus kemudian Kabuto, Slayer kita cukupi selagi dengan ketersediaan ini. Kalau ada yang kosong kita isi dengan jenis-jenis yang belum ada di sini. Ya kita inginnya variasi lah. Gitu. Jadi ketika konsumen datang nyari apa, insya Allah kita ada. Kalau ring harga per ekor kita mulai dari 50.000 ada. Terus 50.000, ada yang 100.000, 150, ada yang 300, ada yang 1 juta, ya, ada yang 4 juta, seperti itu. Bervariasi, bermacam-macam. Kalau paket biasanya kita jual di per paket, ada yang paket-paket di 750, ada yang paket 2 juta, ada yang paket 1 juta gitu. Tergantung kualitas. Kalau harga lihat dari kualitas ikannya, dari ukuran sedikit juga berpengaruh, tapi yang jelas dari kualitas. Maka mungkin misalnya dari size 20 cm, kalau kualitasnya bagus mungkin harganya lebih tinggi daripada mungkin yang ukur 35 tapi kualitasnya dia grade B gitu. Jadi kalau kualitasnya, apalagi nanti kalau dia kualitasnya pantas untuk show, ya nanti harganya juga beda lagi, akan lebih tinggi. Kita pengennya kan semua orang mungkin swasembada sendiri ya. Kita juga ada pembibitan, kita ada belajar mijah, belajar membesarkan, terus tapi kita juga beli di petani. Kita juga beli petani-petani baik di Blitar, terus kita juga tidak menutup untuk para misalnya supplier dari luar daerah, dari Kudus misalnya, atau di luar Blitar. Ya, selagi itu cocok ya, karena kita inginnya kalau kita cari inginnya barangnya yang berkualitas, yang banyak grade A-nya. Itu kalau borong gitu ya, banyak grade A-nya juga. Dan kalau misalnya ada request yang lebih spesifik yang kita di sini tidak ada, ya tentu kita menyesuaikan spesifik itu. Misalnya harus jantan, misalnya harus short body, misalnya harus moto gurunya imbang, atau mungkin harus yang ukurannya 35, jenisnya apa, itu yang mungkin pertama kita menyesuaikan itu. Kalau borongan ya yang penting banyak ikan, ya ikannya kita cek kok bagus dan sehat-sehat terutama, ya kita berani ambil. Dan jelas sehat nih Pak, kita juga memastikan dari sana sehat. Nyampe sini pun sudah ada yang unboxing juga ada.
Misalnya kita bawa ikan dari luar, nanti bagian tim untuk yang unboxing dicek sebelum masuk karantina, itu kita cek, itu ada sendiri bagiannya. Jadi nanti kita tahu, jadi supaya nanti 1-2 hari kok tahu-tahu loh ini kok merah, nah, nanti kita ada videonya ikan waktu datang gitu. Tuh. Jadi ada yang unboxing, kita share di grup, kita ada dokumentasinya seperti itu. Ikan ini sehat, ikan ini ada kutunya, oh ikan ini ada yang di cutting misalnya, itu semua dilaporkan sama tim perawatan. Kalau asal alhamdulillah seluruh Indonesia ya. Indonesia ada selagi ekspedisi itu bisa kirim. Kan ada beberapa daerah yang mungkin ekspedisi, mungkin kami belum menemukan ya ekspedisi yang bisa ke sana, misalnya di daerah Sukabumi. Meskipun Sukabumi sendiri juga sepertinya koi banyak juga di sana. Tapi ada permintaan juga dari sana, tapi dari ekspedisi kita belum bisa menjangkau sana. Ya, seluruh Indonesia ada, dan beberapa ada yang di daerah Brunei juga ada, di Malaysia gitu. Kalau untuk proses dari kita mengadakan ikan itu, kalau kita panen baik itu di punya kita sendiri atau di Blitar, itu memang ada tim yang ke sana. Tim ke sana, ada yang dari sana juga ada yang membantu. Terus kita berangkat pagi-pagi, Pak. Memang kalau mungkin para petani itu mungkin sudah hafal juga. Kalau panen memang harus pagi, karena kalau siang terik gitu ya, nanti di ikan juga nggak baik kondisinya. Entah itu lemas, entah itu disirip itu seperti kayak apa ya, siripnya itu keropos gitu loh, kayak gitu. Itu pengaruhnya itu. Begitu di sana dikemas, dibawa ke sini, itu kita sudah sediakan tempat yang sudah kita sterilkan sendiri. Kita sterilkannya pakai kaporit. Jadi sebelum H-1, H-2, 2 hari sebelumnya itu dari tim sudah mengabarkan bahwa hari ini nanti akan menadangkan ikan, tolong disiapkan tempat seperti itu. Nanti kalau sudah ready ya tinggal kita ganti air atau kita bersihkan. Kalau belum kita sterilkan dengan kaporit. Kemudian ikan datang, aklimasi di situ, terus di situ nanti ya kita pantau perkembangan ikannya di situ. Kalau apakah ini siap untuk dipasarkan atau belum, itu. Kalau sehat ya kita lanjut pemasaran berikutnya, ya kita pasarkan, kita video gitu. Kalau terjual ya nanti diamankan sama tim karantina di tempat karantina tadi, akuarium itu selama kurang lebih 4 hari sampai 1 minggu tergantung permintaan konsumen. Cuma batasnya 1 minggu idealnya. Dan nanti kalau kelamaan juga kasihan ikannya. Kalau untuk ikan baru datang itu nggak langsung ke kolam sini, Pak. Memang ada tampungan baik di fiber, itu nanti kita pantau di situ ikannya itu begitu datang itu bersih apa enggak, ikannya datang itu kok saya lemes apa enggak, ngurat apa enggak ikannya, kok sampai dia siap untuk dipasarkan. Kalau siap kita pasarkan. Itu nanti di situ kurang lebih sampai 1 mingguan. 1 minggu baru nanti kalau ada tempat ya nanti kita pindah ke kolam utama, kolam display. Kalau kaporit itu kan persiapan jadi 1 hari 1 kali 24 jam itu di kaporit, setelah itu dibersihkan saya dikosoi kayak gitu, nanti dibersihkan juga pakai air baru. Nanti kalau sudah tidak berbau kaporit baru nanti kita isi air. Kalau sudah misalnya ikan datang sehat, tidak ada yang nggak ada tambahan apapun, paling garam gitu aja. Begitu nanti kalau ada kutu misalnya, bawa kutu ya kita kasih obat kutu. Kalau kita yang pernah itu dari kolam itu bersih, jadi sebelum kita masukkan ke karantina itu kan kita cek, secara visual secara visual mata kita lihat itu bersih, nggak ada kutu. Tapi begitu masuk di akuarium ya pernah kita seperti itu muncul 1-2 kutu gitu. Nah, ini kita harus sampaikan ke konsumen juga bahwa
apakah nanti waktu pengiriman itu kita bisa waktu ngirim nggak. Kalau misalnya masih ada kutu ya tetap kita sampaikan kepada konsumen. Kita nggak berani kita ada kutu terus kita kirim nanti nyampe sana malah. Kita tetap sampaikan kepada konsumen. Secara kultur ya, secara budaya kerja di situ ada yang namanya singkatan bisa gitu. Ada singkatan bisa juga. Itu yang harapannya itu yang menjadi budaya kerja kita di sini. Ada yang bersegera, ikhlas hatinya, kemudian bisa bersinergi satu sama lain, kemudian yang terakhir bisa ahli di bagian masing-masing. Itu kalau core value kita tadi ihsan, itu ya pertama integritas dan komitmen dari teman-teman, kemudian high performance, kemudian strong leadership, meskipun ini tidak berkaitan tentang struktural ya, tapi dimanapun posisinya harus memiliki strong leadership dan syar'i diwujudkan. Keinginan kami juga membudayakan teman-teman untuk berpakaian menutup aurat. Untuk laki-laki harapannya bisa di bawah lutut untuk semua karyawan. Adapun masih 1-2 yang belum, misalnya kok pas kebetulan itu basah atau gimana, ya tetap kita kasih, ya kita ingatkan seperti itu. Ya memang karena ikan dolanan iwak nggih, mainan ikan, jadi ini basah, jadi kita upayakan yang paling tidak ketika diangkat itu lutut tetap tertutup seperti itu. Kaitannya tentang budaya kerja, salah satunya seperti itu. Kalau awal sebelum bekerja kita ada sholat duha berjamaah, kemudian kita ada lantunan Asmaul Husna, terus kemudian kita doa bersama. Setelah itu lanjut briefing. Ada yang setiap hari briefing, ada yang briefing mungkin 3 hari sekali, ada yang 1 pekan seperti itu, ada yang briefingnya langsung di lapangan bersama. Kalau untuk di sini kurang lebih di KOI itu kurang lebih 15. 10 diantaranya itu di operasional, itu ada pengadaan, kemudian ada bagian di sawah pemijahan, ada perawatan, ada tim karantina sendiri, ada yang shift malang. Pengadaan termasuk di dalam itu. Yang 5 diantaranya di pemasaran. Itu ada CS dan digital marketing gitu. Itu kalau di operasional ya ada bagian di penarikan, pengadaan, ada di bagian pemijahan di sawah juga ada. Nanti di sini bagian perawatan akuarium sama kolam. Nanti ada bagian di, memang dia spesialis di karantina, packing, penyiapan packing sampai aman di tangan konsumen, itu ada sendiri. Kalau kita untuk posisinya pakem, cuma kita menginginkan teman-teman juga bisa untuk menghandle semua, karena ada waktu di mana teman-teman itu masuk, misalnya hari Minggu kita bergilir, hari Minggu itu bergilir. Jadi misalnya di tim pengamanan karantina pengiriman, di tim packing itu, ketika hari Minggu ada jadwal masuk, dia juga paham tentang perawatan ikan. Oke, gitu. Memang kalau untuk bagiannya kita sudah taruh bagiannya masing-masing. Kalau di gilir itu masih di, selama ini ya ada bergilir, tapi gilirnya itu ya mungkin by insiden, misalnya ada yang tidak meneruskan, makanya kita gilir, kita isi dengan tim yang ada dulu misalnya, seperti itu. Kalau untuk kerja dari teman-teman, setiap hari masuk, Minggu libur, cuma Minggu itu kita ada yang jaga. Jadi ini untuk tim ya, tapi kalau untuk toko kita Senin sampai Minggu kita buka terus. Jadi kalau misalnya ada tamu, misalnya tanya, Mas Minggu buka apa enggak, Minggu kita buka, ada yang melayani. Cuma kalau tim memang Minggu libur, ada yang piket nanti di sini, insya Allah bisa melayani di hari Minggu. Untuk malam paling shiftnya siang sama malam aja Pak. Udah jam 4
yang petugas malam untuk standby di malam hari. Kalau misalnya ada ikan lompat, ada ikan datang, harus perlu penanganan, ikan sakit perlu penanganan di malam hari, ya itu kita readykan di malam hari.